Semangat pagi anak-anak Ibu yang hebat, ketemu kembali dengan saya Miss Redar, guru SMP Negeri 11 Bintan. Materi kita hari ini yaitu mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Kompetensi dasar 3.6 memahami sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup tersusun dari bagian terkecil hingga membentuk organisme. Pernahkah berpikir bahwa tubuh kita ini tersusun oleh apa saja? Ada apa saja di dalam tubuh kita? Untuk mengetahuinya, coba lakukan penelitian terhadap tubuh katak. Coba perhatikan struktur bagian dalam tubuh katak seperti paru-paru dan jantung. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata bagian-bagian tersebut tersusun oleh unit-unit kecil. Tubuh makhluk hidup terdiri atas beberapa unit, dimulai dari unit terkecil hingga unit terbesar. Urutan unit terkecil dari unit terbesar penyusun makhluk hidup disebut dengan hierarki kehidupan atau hierarki biologi. Lalu, apa saja unit terkecil hingga unit terbesar penyusun tubuh makhluk hidup tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak penjelasan berikut ini. Urutan unit-unit penyusun makhluk hidup, yaitu dimulai dari molekul, sel, tapi sebenarnya yang paling kecil itu adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, dan ekosistem. Jadi, jaringan ini terdiri dari beberapa sel, dan organ ini terdiri dari beberapa jaringan. Sistem organ terdiri dari beberapa organ, dan organisme ini terdiri dari beberapa sistem organ. Jadi pada hewan ini pastinya ada sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan lain sebagainya. Jadi penyusunnya ini tadi dari ini semuanya. Tapi pada materi kita hari ini yang kita pelajari yang pertama yaitu mengenai sel dari yang paling kecil. Materi bab 1 yaitu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup yang berisi tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Yang berikutnya jaringan pada hewan dan tumbuhan, organ pada hewan dan tumbuhan, serta sistem organ dan organisme. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Sel adalah terkecil kehidupan. Di dalam sel terdapat penyusun sel atau organel. Namun, organel tidak bisa disebut sebagai unit terkecil kehidupan karena organel tidak mampu hidup mandiri. Makanya tadi disebut bahwa yang paling kecil itu adalah sel. Sedangkan makhluk hidup bersel satu atau uniseluler dapat hidup mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Apakah bentuk energinya, mineral, dan sebagainya. Inilah antara sel hewan dan sel tumbuhan. Contoh pada sel hewan. Pada sel hewan ini ada nukleus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, RE atau retikulum endoplasma, membran sel, nukleus, sitoplasma. Ini tadi nukleolus ya. Yang berikutnya pada sel tumbuhan ada nukleolus, retikulum endoplasma, nukleus, mitokondria, vakuola, badan Golgi, dinding sel, membran sel, dan kloroplas. Jadi di antara sel hewan dan tumbuhan ini ada yang memiliki sama dan ada juga perbedaannya, contohnya kloroplas. Kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak ada. Yang berikutnya sel hewan dan sel tumbuhan tadi ini sebenarnya sama dengan yang pertama tadi, tapi ini lebih jelas, lebih besar gambarnya.
Oh iya, yang besar ini namanya tadi nukleus ya, nukleus. Nah ini vakuola pada sel hewan dan seterusnya. Yang berikutnya, nah ini tabel sel hewan dan sel tumbuhan. Bagian-bagian sel. Jadi ini bisa aja nanti kita cari persamaan dan perbedaan. Persamaannya berarti ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Terdapat perbedaan nanti apabila salah satu tidak ada. Jadi dapat kita lihat bahwa persamaan dari sel hewan dan sel tumbuhan yaitu yang pertama di membran plasma sama-sama ada. Yang kedua nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, dan mitokondria. Yang berikutnya perbedaan, yaitu dinding sel hanya pada tumbuhan, sedangkan hewan tidak ada. Yang berikutnya kloroplas. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kloroplas ini hanya ada pada tumbuhan, sedangkan hewan tidak ada. Vakuola ini pada sel tumbuhan ada, pada hewan tidak ada, kecuali pada hewan bersel satu atau uniselular. Yang berikutnya sentriol, tidak ada pada tumbuhan, kecuali pada tumbuhan tingkat rendah. Yang berikutnya di sel hewan ada. Sentrosom pada sel tumbuhan tidak ada, kecuali pada tumbuhan tingkat rendah. Tingkat rendah ini maksudnya kita tidak bisa membedakan yang mana akar, batang, dan daun. Jadi belum jelas. Nah, tapi pada sel hewan ada. Plastida ada pada tumbuhan, sedangkan pada hewan tidak ada. Organel-organel sel atau penyusun sel, yaitu yang pertama nukleus atau inti. Ini berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Organel terbesar dalam sel yang memiliki diameter sekitar 10 mikrometer terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Fungsi dari nukleus ada dua ini, yaitu membran nukleus atau selaput inti untuk memisahkan antara nukleoplasma dan sitoplasma. Sedangkan nukleoplasma ini merupakan cairan inti yang bersifat transparan dan semi-solid atau kental. Yang kedua, retikulum endoplasma. Ada dua, ada kasar dan halus. RE halus ini fungsinya untuk mensintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Sedangkan RE kasar fungsinya untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke badan Golgi. Ribosom merupakan organel terkecil di dalam sitoplasma. Terdapat dua subunit yang menyusun ribosom, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Ribosom disintesis di dalam nukleus, dan ribosom ini berfungsi untuk sintesis protein. Ini sering keluar di ujian. Fungsi dari ribosom yaitu sintesis protein. Yang keempat, kompleks Golgi. Fungsinya yaitu tempat sekresi polisakarida. Yang kedua, membentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Yang ketiga, membentuk membran plasma. Yang keempat, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Yang terakhir yaitu membentuk akrosom pada sperma, kunet telur pada sel telur, dan lisosom. Yang kelima, lisosom. Fungsinya untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, exositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Mitokondria. Fungsi mitokondria ini yaitu untuk oksidasi makanan, respirasi sel, dan sistem transfer elektron. Yang ketujuh, kloroplas. Fungsinya yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, tapi ini terdapat hanya pada tumbuhan. Yang kedelapan, sentriol. Terdiri dari satu lapis silindar yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Setiap sel hewan, beberapa mikroorganisme, dan tumbuhan tingkat rendah memiliki dua sentriol dalam sitoplasma.
Sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel. Itu fungsi dari sentriol. Nah, ini ada tugas anak ibu semua. Ibu kirim di Google Classroom di kolom tugas. Dari gambar ini gambar sel dan ini ada bagian-bagian dari sel. Sebelumnya tadi udah ibu jelaskan. Misalkan nomor 1 ini. Nah, apakah nomor 1 ini sel atau kloroplast atau yang lainnya? Nah, anak itu semua menulis di bagian sel ini. Contoh nomor 1 ini. Contohnya ini nukleus. Ini nukleus. Fungsinya untuk apa? Contoh nomor 2 ini ribosom. Kamu tulis nanti di sini ribosom. Fungsinya untuk apa? Dan seterusnya. Jadi anak ibu memperhatikan nomornya ini atau panah ini. Terus lihat lagi video yang tadi yang sudah dijelaskan bagian-bagian dari sel. Oke ya anak ibu, paham semua? Nah, jadi ditulis bagian selnya dan fungsinya. Nanti difotokan lalu diserahkan. Setelah menonton ataupun mempelajari video ini, anak ibu semua jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Bye bye.